Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya membahas soal SJT. Teman-teman masuk ke part 9 ya teman-teman. Sebagai seorang guru, Anda mendapati diri Anda sedikit tertinggal dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan rencana mengajar yang telah dibuat. Sejumlah kegiatan sekolah dan hari libur tak terduga telah mempengaruhi jadwal mengajar Anda. Bagaimana Anda seharusnya bereaksi untuk memastikan semua materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa mengorbankan kualitas pengajaran? A. Menambahkan jam pelajaran ekstra setiap hari tanpa memberitahu siswa atau orang tua terlebih dahulu. B. Mengabaikan beberapa materi dan fokus hanya pada topik-topik yang Anda anggap paling penting. C. Mempercepat proses pengajaran dengan mengurangi waktu diskusi dan tanya jawab di kelas. D. Mengadakan kelas tambahan dengan mengkoordinasi terlebih dahulu dengan siswa dan orang tua, serta menyediakan materi tambahan untuk pembelajaran mandiri. E. Meminta masukan dari siswa tentang topik mana yang mereka rasa memerlukan penjelasan lebih lanjut dan menyesuaikan metode pengajaran Anda. Silakan di pause terlebih dahulu teman-teman, setelah itu kita bahas dan menentukan jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja kita bahas ya. Sebagai seorang guru, Anda mendapatkan diri Anda sedikit tertinggal dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan rencana mengajar yang telah dibuat. Sejumlah kegiatan sekolah dan hari libur tak terduga telah mempengaruhi jadwal mengajar Anda. Bagaimana nih seharusnya kita jadi guru untuk bereaksi memastikan semua materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa mengorbankan kualitas pengajaran? Menambahkan jam pelajaran ekstra setiap hari tanpa memberitahu siswa atau orang tua terlebih dahulu. Ini kata-katanya atau kalimatnya kurang positif teman-teman, karena di sini ada kata tanpa memberitahu siswa atau orang tua terlebih dahulu. Ini kita skip ya, karena ini bukan kalimat yang positif. Lanjut yang B, mengabaikan beberapa materi. Nah, kata-kata atau kalimat mengabaikan ini tidak baik, kita skip pilihan B juga teman-teman. Terus yang C, mempercepat proses pengajaran dengan mengurangi waktu diskusi dan tanya jawab di kelas. Dengan kita mempercepat ini kualitas pengajaran tidak baik teman-teman, jadi tidak boleh ya teman-teman ya, jadi yang C kita skip. Terus yang D, mengadakan kelas tambahan dengan koordinasi terlebih dahulu dengan siswa dan orang tua, serta menyediakan materi tambahan untuk pembelajaran mandiri. Nah, ini kata-kata atau kalimat yang positif kita simpan terlebih dahulu. Terus yang E, meminta masukan dari siswa tentang topik mana yang mereka rasa memerlukan penjelasan lebih lanjut dan menyesuaikan metode pengajaran. Ini kurang cocok ya teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah yang D, mengadakan kelas tambahan, tapi kita harus berkoordinasi terlebih dahulu ya dengan siswa dan orang tua, dan kita harus menyediakan materi tambahan untuk pembelajaran mandiri siswa-siswa tersebut. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Masuk ke soal berikutnya. Dalam proses mengajar, Anda seringkali menemui seorang siswa yang memiliki kesulitan untuk fokus dalam kelas. Siswa ini mudah terdistraksi, seringkali berbicara dengan teman-temannya dan terlihat kesulitan mengikuti materi pelajaran. Bagaimana Anda seharusnya mendekati siswa ini agar dapat lebih terlibat dalam pembelajaran? A. Mengabaikan perilaku siswa dan berharap ia akan berubah dengan sendirinya. B. Seringkali menegur siswa tersebut di depan kelas agar ia merasa malu dan mulai fokus. C. Memindahkan siswa tersebut ke bangku paling depan agar Anda dapat memperhatikannya dengan lebih baik. D. Mengadakan konsultasi pribadi dengan siswa tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kurangnya fokus dan mencari solusi bersama. E. Memberikan tugas tambahan khusus kepada siswa tersebut sebagai hukuman atas perilakunya. Silakan di pause dulu teman-teman videonya, setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling benar. Oke, langsung saja ya teman-teman. Seringkali kita menemui siswa yang memiliki kesulitan untuk fokus dalam kelas nih.
Nah, siswa ini tuh mudah sekali terdistraksi, seringkali berbicara dengan teman-temannya. Nah, bagaimana sih kita mendekati siswa ini agar dapat lebih terlibat dalam pembelajaran? Mengabaikan perilaku siswa, pilihan A. Ini kita skip karena ada kata-kata atau kalimat mengabaikan perilaku siswa yang tidak baik. Terus seringkali menegur siswa tersebut di depan kelas, ini juga tidak baik ya teman-teman, karena ia malu saat kita menegurnya di depan teman-temannya. Terus yang C, memindahkan siswa tersebut ke paling depan, ini kurang cocok juga teman-teman, karena walaupun hanya memindahkan bangku dan tidak ada tindak lanjut, itu juga tidak efektif teman-teman. Terus yang D, mengadakan konsultasi pribadi dengan siswa tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kurangnya fokus dan mencari solusi bersama. Nah, ini kata-kata atau kalimat yang positif teman-teman, disimpan terlebih dahulu. Terus yang E, memberikan tugas tambahan khusus kepada siswa tersebut sebagai hukuman atas perilakunya. Ini tidak boleh teman-teman. Jadi yang D, mengadakan konsultasi pribadi dengan siswa tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kurangnya fokus dan mencari solusi bersama. Yang benar adalah D teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Anda sebagai guru memerlukan asistensi dari staf administrasi untuk mengelola beberapa dokumen penting terkait proses belajar mengajar. Namun Anda menyadari bahwa staf tersebut seringkali tampak sibuk dan kurang responsif terhadap permintaan guru-guru lain. Nah, bagaimana sih Anda seharusnya mendekati dan berkomunikasi dengan staf tersebut agar kebutuhan Anda terpenuhi tanpa menimbulkan ketegangan atau konflik? A, mengabaikan kebutuhan dokumen dan mencari cara lain untuk mengatasi masalah tanpa melibatkan staf administrasi. B, mendekati staf saat jam istirahat dan berbicara secara langsung tentang kebutuhan Anda, memberikan apresiasi atas pekerjaannya dan meminta bantuan dengan sopan. C, mengeluh kepada kepala sekolah tentang sikap staf tersebut agar mendapat intervensi. D, mengirimkan email kepada staf tersebut dengan menyertakan semua detail dokumen yang Anda butuhkan dan memberitahu batas waktu yang Anda perlukan. E, menyampaikan frustasi Anda kepada rekan guru lain dan berharap kabar tersebut sampai ke staf administrasi. Oke, silakan di-pause dulu teman-teman, silakan menjawab terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Anda sebagai guru memerlukan asistensi dari staf administrasi, tapi terkadang staf administrasi ini sering tampak sibuk dan kurang responsif terhadap permintaan bantuan dari guru-guru lain. Nah, bagaimana sih kita mendekati dan berkomunikasi dengan staf tersebut agar kebutuhan kita terpenuhi tanpa menimbulkan konflik teman-teman? A, mengabaikan kebutuhan dokumen. Ini tidak baik teman-teman karena ada kata mengabaikan. B, mendekati staf saat jam istirahat dan berbicara secara langsung tentang kebutuhan Anda, memberikan apresiasi atas pekerjaannya dan meminta bantuannya dengan sopan. Nah, ini kalimatnya positif, disimpan teman-teman. Terus yang C, mengeluh kepada kepala sekolah. Dengan kata mengeluh ini tidak baik teman-teman, silakan di skip saja. Terus D, mengirimkan email kepada staf tersebut dengan menyertakan semua detail dokumen yang Anda butuhkan dan memberi batas waktu yang Anda perlukan. Ini sedikit tidak perlu ya teman-teman, tapi kalimatnya baik ya teman-teman, kita simpan saja terlebih dahulu. Terus yang E, menyampaikan frustasi. Dengan menyampaikan frustasi ini kalimat yang tidak baik, silakan di skip. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang B teman-teman, mendekati staf saat jam istirahat dan berbicara secara langsung tentang kebutuhan Anda, memberikan apresiasi atas pekerjaannya dan meminta bantuannya dengan sopan. Jadi itu jawabannya teman-teman, dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya.
Sebagai guru di sekolah yang memiliki keterbatasan sumber belajar, Anda menyadari bahwa buku teks dan sumber belajar lainnya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua siswa di kelas Anda. Bagaimana Anda seharusnya beradaptasi dengan situasi tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses yang sama terhadap materi pembelajaran? A. Mengizinkan siswa untuk berbagi buku dalam kelompok besar dan mengandalkan ceramah lisan sebagai metode pengajaran utama. B. Mencari sumber belajar online atau digital yang dapat diakses oleh semua siswa dan memberitahu mereka untuk memanfaatkannya. C. Mengabaikan kekurangan sumber belajar dan berharap siswa bisa mencari materi tambahan sendiri di luar sekolah. D. Melakukan fotokopi materi penting dari buku teks dan mendistribusikannya kepada siswa yang tidak memiliki buku. E. Mengadakan pertemuan dengan komite sekolah atau orang tua untuk mendiskusikan kemungkinan pendanaan tambahan atau donasi buku. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman, boleh videonya di pause, setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat nih sih teman-teman ya. Nah, jadi kendalanya kita sebagai guru itu, sekolah memiliki keterbatasan sumber belajar, tapi kita menyadari bahwa buku teks dan sumber belajar lainnya itu sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Nah, bagaimana seharusnya kita beradaptasi dengan situasi tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa itu dapat mengakses yang sama terhadap materi pembelajaran? A. Mengizinkan siswa berbagi buku dalam kelompok besar dan mengandalkan ceramah lisan sebagai metode pengajaran utama. Nah, hanya mengadakan ceramah lisan sebagai metode pengajaran utama ini kurang efektif teman-teman. Jadi yang A kita skip. Mencari sumber belajar online atau digital yang dapat diakses oleh semua siswa dan memberi tahu mereka untuk memanfaatkannya. Ini positif, kita simpan dulu. Terus yang C, mengabaikan kekurangan sumber belajar. Mengabaikan itu adalah kalimat yang tidak baik, kita skip jawaban yang C. Terus yang D, melakukan fotokopi materi penting dari buku, ini juga baik ya teman-teman, kita simpan. Terus E, mengadakan pertemuan dengan komite sekolah atau orang tua untuk mendiskusikan kemungkinan pendanaan tambahan atau donasi buku. Ini baik ya teman-teman. Jadi kita lihat ada beberapa positif di sini ya. B, D, dan E. Ini kalimat-kalimat positif. Tapi kita akan mencari yang mana yang lebih tepat ya teman-teman untuk memberikan siswa sumber belajar yang tepat dan siswa dapat mengakses yang sama terhadap materi pelajaran. Jadi yang paling tepat itu B teman-teman, dengan mencari sumber belajar online atau digital yang dapat diakses oleh semua siswa dan memberitahu mereka untuk memanfaatkannya teman-teman. Jadi siswa melalui media online dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan kita sebagai guru harus memberitahu mereka tentang dan caranya bagaimana dalam pemanfaatan media tersebut teman-teman. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut. Sebagai guru di era pendidikan jarak jauh, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda tampak kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online. Siswa tersebut seringkali terlihat bingung, koneksi internetnya tidak stabil, dan ia sulit mengajukan pertanyaan selama sesi pembelajaran. Bagaimana Anda seharusnya beradaptasi untuk mendukung siswa tersebut dalam pembelajaran online? A. Menyarankan siswa tersebut untuk mencari tutor pribadi atau sumber belajar lain yang sesuai dengan kebutuhannya. B. Mengatur sesi khusus atau tambahan di luar jam pembelajaran reguler untuk siswa tersebut agar ia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. C. Mengabaikan kesulitan siswa tersebut dengan asumsi bahwa ia akan menyesuaikan diri seiring waktu. D. Menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk teks atau video rekaman yang bisa diakses siswa kapan saja untuk mengatasi keterbatasan koneksi internetnya. E. Menghukum siswa tersebut karena tidak aktif selama sesi pembelajaran online. Silahkan dijawab dulu teman-teman, boleh di pause, simpan dulu jawabannya, setelah itu kita masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat.
Oke, kita lihat ya, di era jarak jauh, Anda menyadari bahwa salah satu siswa tanpa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online. Siswa tersebut seringkali terlihat bingung, koneksi internetnya tidak stabil, dan ia sulit mengajukan pertanyaan selama sesi pembelajaran. Terus bagaimana sih kita beradaptasi untuk mendukung siswa tersebut dalam pembelajaran online? A menyarankan siswa tersebut untuk mencari tutor pribadi. Ini kurang tepat ya teman-teman, terlalu ribet ya. Terus yang yang B mengatur sesi khusus atau tambahan di luar jam pembelajaran reguler untuk siswa tersebut agar ia mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Ini disimpan dulu, ini positif teman-teman. Terus mengabaikan kesulitan siswa, ini juga tidak positif, silakan di skip teman-teman. Terus yang D menyediakan materi pelajaran dalam bentuk teks atau video rekaman yang bisa diakses siswa kapan saja untuk mengatasi keterbatasan koneksi internet teman-teman. Ini baik ya teman-teman, tapi kita simpan dulu. Terus yang E menghukum siswa ini tidak baik ya teman-teman, silakan di skip. Jadi yang positif itu yang B dan D. Tapi kita lihat yang mana sih yang lebih untuk mendukung siswa tersebut dalam pembelajaran online. Nah, apalagi siswa itu koneksi internetnya tidak stabil teman-teman. Kalau misalnya kita menyediakan materi pelajaran dalam bentuk teks dan video rekaman, ini jika siswa yang tidak punya perangkat dan tidak memiliki akses internet yang stabil, ini tidak bisa teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah yang B, dengan mengatur sesi khusus atau tambahan di luar jam pembelajaran reguler untuk siswa tersebut agar ia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam teman-teman. Jadi jawabannya yaitu adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah soal bonus ya teman-teman. Di part 9 ini teman-teman, seorang siswa datang ke Anda dalam keadaan emosional setelah mengalami konflik dengan temannya. Bagaimana Anda seharusnya berkomunikasi untuk menenangkan siswa dan membantu menyelesaikan masalahnya? A. Membiarkan siswa menceritakan perasaannya, kemudian memberikan saran atau solusi sesuai dengan situasi yang diceritakan oleh siswa. B. Langsung memberi nasihat kepada siswa tanpa mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. C. Memanggil teman siswa yang terlibat konflik untuk segera mendiskusikan masalah tersebut di depan Anda. D. Mengatakan kepada siswa untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan menyarankan agar ia melupakannya saja. E. Menanyakan pada siswa apakah ia ingin berbicara tentang masalahnya dan memberikan pilihan untuk mendiskusikannya sekarang atau nanti setelah ia merasa lebih tenang. Nah, itu jadi pertanyaan bonus ya teman-teman. Silahkan dijawab di kolom komen dan berikan alasannya ya teman-teman. Nah, nanti soal ini akan aku bahas di part 10 teman-teman, khusus video SJT atau soal observasi diri ya teman-teman, khususnya bagi P3K guru di formasi khusus atau P2 dan P3 teman-teman. Nah, silakan ditonton, atau kalian yang pengen ngecek video-video sebelumnya ada di playlist kita ya teman-teman. Judulnya SJT atau observasi diri, itu di situ ada dari part 1 sampai part berjalan ya teman-teman. Jadi part 1, 2, 3, 4 sampai part berjalan saat ini akan diupload terus teman-teman. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk orang banyak ya. Jangan lupa share-nya, like dan subscribe. Tekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng ya teman-teman, agar setiap aku upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Dan akhir kata aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.